Hai guys, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di podcast Pelatihan Dasar CPNS 2023. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Laura Julianti Sianturi, unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga, golongan 2C, kelompok 3, angkatan 3, nomor urut 9, jabatan terampil Pranata Laboratorium Kesehatan, pengampu materi oleh Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Pelatihan dasar CPNS ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada podcast saat ini, saya akan membahas tentang kompeten. Seiring dengan telah ditetapkannya ASN branding dan nilai-nilai dasar ASN, yaitu bangga melayani bangsa dan nilai dasar berakhlak, setiap ASN perlu diamalkan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaannya. Pada era VUCA yang terjadi saat ini, aparatur sipil negara atau ASN ditantang dalam menghadapi era VUCA dengan ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan, terus berinovasi serta perlu adanya kompetensi. Core value berakhlak adalah nilai-nilai operasional perilaku ASN sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai dasar sebagai yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang operasional nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk menanamkan pemahaman dan perilaku tersebut, salah satunya setiap ASN perlu kompeten. Kompeten ialah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompeten menurut Kamus Kompetensi Loma 1998 dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization atau ILO memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompeten, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN. Kompeten adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Pada Pasal 1 Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Terdapat komponen-komponen kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknik, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. 3. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Panduan perilaku kode etik kompeten, yaitu kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Mengapa ASN perlu meningkatkan kompetensi? Adapun pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi adalah demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi,
ASN bisa membantu negara untuk membentuk tatanan negara yang lebih maju, mensejahterakan masyarakatnya. Meningkatkan kompetensi diri. 1. Meningkatkan kompetensi diri dengan merubah mindset. 2. Mengembangkan mandiri secara heterogogi atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. 3. Memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi atau di tempat lain. 4. Melakukan jejaring formal, informal, mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam luar dan organisasi. Pengembangan kompetensi terdiri dari pendidikan dan pelatihan. Berikut implementasi kegiatan core value berakhlak kompeten di lingkungan kerja. Pada poin kode etik yang ketiga, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik dan selalu mengembangkan kapasitas pengetahuan seiring perkembangan zaman. Sekian podcast yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat CPNS semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan terima kasih.